nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apa sebetulnya hubungan sejati kita dengan Tuhan? Nah, kali ini kita akan menyelami sebuah dilema spiritual yang dalam banget nih. Apakah menyatu dengan Tuhan itu sama artinya dengan tenggelam dalam keesaannya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi kita mulai dari akarnya dulu ya. Semua pembahasan ini sebenarnya berangkat dari satu pertanyaan yang fundamental banget. Hubungan kita dengan Sang Pencipta itu seharusnya seperti apa sih? Dan ini bukan cuma soal filsafat yang awang-awang loh, tapi soal bagaimana kita menjalani hidup kita detik demi detik. Inilah inti permasalahannya. Di satu sisi, ada doa yang indah, tenggelamkan aku dalam samudra tauhidmu. Di sisi lain, ada konsep yang kedengerannya mistis banget, manunggaling kaula Gusti, atau penyatuan diri dengan Tuhan. Keduanya kedengeran puitis, sama-sama spiritual, iya kan? Tapi, tunggu dulu. Di balik kemiripan kata-katanya, ternyata ada perbedaan yang sangat-sangat mendasar. Oke, biar jelas, kita bedah satu persatu. Kita mulai dari konsep yang pertama dulu. Apa sih sebetulnya makna dari tenggelam dalam samudra tauhid? Mari kita selami lebih dalam menurut ajaran yang jadi sumber pembahasan kita kali ini. Samudra Tauhid itu bukan lautan beneran ya, ini adalah sebuah metafora, sebuah kiasan untuk pemahaman yang mendalam tentang keesaan Tuhan. Nah, kata kuncinya ada di tenggelam. Ini bukan tentang sebuah pengalaman mistis sesaat yang kita kejar-kejar, bukan sebuah event, melainkan sebuah kondisi kesadaran yang kita jaga terus-menerus. Betul sekali, tujuannya adalah untuk selalu tenggelam. Ini mengubah segalanya. Spiritualitas bukan lagi soal ritual di waktu-waktu tertentu, tapi jadi cara kita bernafas, cara kita melihat dunia, setiap saat, dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Terus buat apa sih kita repot-repot selalu tenggelam? Secara praktisnya, tujuannya itu untuk menjaga keseimbangan di dalam hati kita. Coba bayangin, di dalam diri kita ini selalu ada pertarungan antara fitrah, roh suci kita, melawan nafsu alias ego kita. Tujuannya adalah memastikan si fitrah ini menang telak. Skornya harus minimal 75%, sementara ego kita ditekan habis-habisan sampai maksimal cuma 25%. Nah, biar bisa ngendaliin ego, kita mesti kenal dulu dong musuh kita ini. Katanya, ada 3 wajah utamanya. Pertama, rasa aku. Ini yang suka bisikin, ide saya dong yang paling keren. Kedua, rasa suci. Nah, ini yang paling licik nih, saya jelas lebih alim dari dia. Dan yang ketiga, rasa minta puji. Wah, semoga ada yang lihat nih saya lagi berbuat baik. Coba jujur, mana yang paling sering muncul di pikiran kita? Lalu gimana dong caranya menjaga skor 75/25 itu? Kuncinya ada pada siklus 3 langkah yang disebut STS, sadar, tabah, sabar. Pertama, kita sadar pas ego mulai berbisik. Kedua, kita tabah, kita tahan untuk tidak mengikutinya. Ketiga, kita sabar menjalani proses ini terus-menerus, karena kita tahu ini semua demi Tuhan. Siklus inilah yang jadi mesinnya, yang membuat kita tetap tenggelam. Oke, konsep tenggelam sudah mulai kebayang ya. Sekarang, mari kita sandingkan dengan konsep kedua, manunggaling kaula Gusti atau penyatuan diri dengan Tuhan. Apa bedanya? Dan kenapa ajaran ini justru mengingatkan kita untuk ekstra hati-hati dengan konsep ini? Coba kita lihat perbandingannya. Tenggelam dalam tauhid itu fokusnya pada keikhlasan dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Sementara penyatuan itu seringkali fokusnya pada mengejar sebuah pengalaman spiritual puncak, semacam sensasi. Nah, hasilnya bisa beda 180 derajat. Yang satu tujuannya mengendalikan ego, yang satunya lagi justru beresiko membesarkan ego. Fokusnya jadi bergeser dari niat yang murni jadi pencalian perasaan mistis. Ada 3 resiko besar nih dari konsep penyatuan ini. Pertama, ego spiritual yang membengkak, alias si nafsu rasa suci tadi. Kedua, kita bisa jadi pasif, jadi menarik diri dari dunia nyata karena terlalu asyik dengan pengalaman batin. Dan yang paling bahaya, kita bisa salah arah. Kita malah jadi menyembah pengalaman itu sendiri, bukan Tuhan yang memberikan pengalaman itu. Kita dalami sedikit ya resiko yang pertama, karena ini jebakan yang paling halus. Rasa suci. Perasaan bahwa kita ini lebih tercerahkan, lebih tinggi levelnya dari orang lain. Ironis banget ya kan? Niatnya mau mencapai puncak spiritualitas, malah bisa terjatuh ke jurang ego yang paling dalam, yaitu kesombongan spiritual. Jadi, apa sih intinya? Menurut ajaran ini, spiritualitas sejati itu bukanlah soal perasaan yang kita alami, melainkan soal perbuatan nyata, bukan tentang apa yang kita rasakan di dalam, tapi tentang apa yang kita lakukan di luar, dengan niat yang benar-benar ikhlas. Standarnya jelas dan gak bisa ditawar.
Ada 2 syarat mutlak supaya sebuah amalan itu diterima. Syarat pertama, tindakan itu harus bermanfaat, baik secara fisik maupun spiritual, buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Syarat kedua, niatnya harus 100% murni untuk Tuhan semata. Satu aja nggak cukup, dua-duanya ini harus ada. Prinsip ini sering diibaratkan seperti alif lam mim. Coba deh bayangkan rel kereta api. Ada 2 rel kan? Rel yang satu adalah hubungan kita dengan Tuhan, yang vertikal. Rel yang satunya lagi adalah hubungan kita dengan sesama manusia, yang horizontal. Nah, kedua rel ini harus berjalan sejajar, seimbang, dan gak boleh saling mengganggu. Kalau salah satunya miring, ya keretanya bisa anjlok. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Tenggelam dalam samudra tauhid itu pada dasarnya adalah soal melepaskan semua bentuk pemberhalaan. Bukan cuma berhala fisik seperti patung, tapi juga berhala yang gak kelihatan. Ego kita, rasa suci kita, bahkan pengalaman spiritual yang kita bangga-banggakan. Tujuannya adalah untuk mengosongkan diri agar bisa diisi olehnya, bukan meninggikan diri kita sendiri. Dan ini jadi pengingat yang penting banget buat kita semua. Spiritualitas yang kita jalani mungkin kelihatannya indah di mata manusia. Tapi kalau tanpa bimbingan yang benar, belum tentu loh diterima oleh Tuhan. Ternyata, niat baik saja itu tidak cukup. Jalannya pun harus lurus dan benar. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke diri kita masing-masing. Di setiap tindakan yang kita ambil, di setiap keputusan yang kita buat, siapa sih yang sebenarnya jadi pilotnya? Apakah fitrah kita yang murni? Atau jangan-jangan salah satu dari 3 wajah ego yang licik itu? Jawabannya ada di dalam hati kita sendiri.